Ada seorang pemuda membawa kendaraan, mobil, ternyata malang mengintai, mobil itu masuk ke dalam bagian bawah truk yang besar. Api menyala berkobar. Banyak orang berkumpul, mereka berusaha mengeluarkannya dari dalam karena khawatir akan meledak. Ada tangki bensin yang besar, mereka akan tak dapat terbayangkan apa yang akan terjadi. Lalu kemudian apa yang terjadi ketika mereka mengeluarkan mobil itu? Mereka dapati pemuda itu dalam keadaan sehat walafiat, selamat, tidak kurang dari satu apapun. Tak ada kaca yang melukai tubuhnya. Semua orang merasa heran. Orang bertakbir, Allahu Akbar. Mereka bertahlil, la ilaha illallah, Masya Allah, tabarakallah, subhanallah. Apa yang terjadi sebenarnya? Salah seorang dari mereka bertanya, apa amalmu? Apa zikirmu? Apa doamu sehingga engkau selamat dari musibah besar ini? Jarang orang yang selamat dari peristiwa aneh seperti ini. Ia menjawab, saya kerja di Jeddah, Saudi Arabia. Ketika saya mendapatkan gaji, bila saya dapat uang, saya langsung pulang ke Rabil. Saya berikan kepada ibu saya. Ibu saya sangat senang. Dan ketika dia senang, dia angkat tangan, dia berdoa kepada Allah. Maka berkah itu turun, keselamatan itu datang. Semua tertegun dan semua ingat bahwa sesungguhnya keselamatan itu datang dari Allah. Siapa yang menjolok berkah itu turun? Siapa yang meminta keselamatan itu sehingga menebar kepada seorang hamba Allah? Ada lidah yang senantiasa memohonkan keselamatan. Selamatkan anakku, selamatkan dia. Doa itu senantiasa dipanjatkan walaupun tidak ada uang, walaupun tidak ada gelang emas, walaupun tidak ada cincin permata, tetap akan dipanjatkan. Karena mereka tidak pernah berbuat meminta balasan. Balasan itu terlalu kecil bagi mereka. Gaji anak muda itu tidak ada apa-apanya dibandingkan tetes peluh keringat air mata. Meregang nyawa mereka melahirkan. 2 tahun lamanya mereka menyusukan, 90 hari puasa mereka tinggal. Pernahkah mereka minta balasan? Tidak. Pernahkah mereka meminta ganti? Tidak. Itu semua mereka lakukan karena kasih sayang, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian kisah ini mengingatkan kita kembali, andai dia masih ada di tengah-tengah kita, maka berbaktilah. Birrul walidain, berbakti pada orang tua, ibu dan ayah. Bila dia sudah tidak ada, maka bersedekahlah. Berikan makanan kepada fakir miskin, anak yatim. Datang saat menjumpai Nabi SAW. Ummi matat, ibu saya sudah meninggal. Afa atasaddaqu anha? Kalau saya bersedekah, apakah sampai pahalanya kepada almarhumah? Kata Nabi, tasaddaq, silakan sedekah wahai Sa'ad. Ayyus sadaqatu afdal? Sedekah apa yang paling afdal? Yang paling layak, yang paling baik, yang paling utama itu apa? Saqiyul ma'. Nabi menjawab, memberikan air minum. Berikan air minum, berikan makanan. Singgah ke masjid, berikan pada orang yang buka puasa. Setetes, 2 tetes, sebutir 2 butir kurma lewat di leher mereka. Lalu mereka berdoa, maka doa itu sampai. Oleh sebab itu tidak ada kebaikan selain daripada bakti kepada ibu. Utama menurunkan keberkahan, keselamatan, kebaikan, keridhaan. Ternyata prediksi prasangka kita selama ini keliru. Rezeki berlimpah ini karena sukses S1, S2, S3, profesor, postdoktoral. Kesuksesan ini karena bintang 1, bintang 2, karena kekuasaan, karena jabatan. Bukan. Kesuksesan ini adalah karena doa mereka, karena munajat mereka di tengah malam. Terkadang kita terlalu pede berkata di hadapan orang banyak, ini karena etos kerja saya, ini karena kerja keras saya, ini karena kehebatan manajemen ekonomi saya. Sesungguhnya ada doa-doa mereka yang selalu mereka panjatkan di tengah malam, yang tak pernah terlupa dari mulut mereka. Oleh sebab itu, ketika kita bisa membalasnya, maka balaslah. La tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan pernah menyepelekan perbuatan yang kecil, sekecil apapun. Walaupun hanya berbagi sedikit makanan. Mungkin ada 1 kain penutup rambutnya,
mungkin ada satu makanan yang dapat menyegarkan tenggorokannya. Pada saat itu dia berdoa, menetes air mata bahagia. Pada saat itulah kita sesungguhnya sedang mendapatkan rahmat, keberkahan hidup. Tapi manakala hatinya terluka, manakala dia tersakiti, walaupun dia tidak pernah berdoa meminta, karena tidak ada mereka yang mintakan kejelekan untuk buah hati, belayan jiwa, darah daging yang mereka besarkan. 2 jari besar tapak kakimu saat kau dilahirkan ke atas dunia, sejengkal panjang tubuhmu. Kau bukan dihembus, kau bukan ditiup awan, engkau adalah titipan dari Yang Maha Kuasa. Dia jaga dengan belayan, dia jaga dengan peluk cium dan kasih sayang. Dia besarkan dengan tetes peluh keringat dan air mata, sampai akhirnya menjadi sesosok manusia yang berharga, dihormati, dimuliakan. Tapi kemudian memanglah sifat manusia lupa. Maka di hari baik, bulan baik ini, mari kenang kembali. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Orang yang tak pernah berterima kasih kepada manusia, sesungguhnya dia tidak akan pernah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia masih ada, jangan malu, jangan sungkan. Cium tangannya, peluk tubuhnya yang rapuh. Bila dia sudah tidak ada, maka panjatkan doa di tengah malam. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu, jangan jadikan kuburnya salah satu dari lubang neraka. Semoga kita termasuk orang yang berbakti kepada Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.